حبه يشفي سقام يا رسول الله يا حبه يشفي سقام أنت والله شفيعا للغاية وبالزحام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفر الذنوب كلما تحل لقاها أبدا ليس يضاع كل ما تحل لقاها أبدا ليس يضاع قد حباها الله جاها فسباء على مقام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفر الذنوب يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهاب يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهاب نصرة منك إلينا أيها البدر التمام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفر الذنوب نحن نزنا بحماكم والله يا خير الأنام نحن نزنا بحماكم والله يا خير الأنام أنت بدر أنت شمس أنت في الدنيا إمام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita dapat berkereta dalam tarekah, dalam jalan sebagaimana yang telah dilewati, dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kita memperoleh kemuliaan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita diingatkan, dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa tujuan hidup itu satu saja, hadrah dalam ibadah itu satu juga, yaitu hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berniat hanya kepada Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Yuriduna wajhahu, yaitu menjadi orang-orang yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap dunia dan segala isinya, bukan mengharap akhirat dengan segala isinya, tetapi yuriduna wajhahu, yaitu ingin mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Subhanallah. Limaza, karena ilmu itu menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disebut dengan ibadah sifatnya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan hati orang kepada Allah adalah ilmu. Adapun ibadah kita adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ibadah adalah puncak ibadah manusia pada umumnya tidak begitu jauh dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat, sementara fitrah manusia lebih tinggi daripada malaikat. Maka timbullah pertanyaan, apa yang akan menyampaikan manusia melebihi daripada malaikat? Jawabnya adalah ilmu. Jawabnya adalah ilmu. Inilah yang penting kita pahami. Subhanallah, dalam hidup ini betapa pentingnya kita mempelajari ilmu itu. Ya qaumi, wahai murid-muridku, kata Syekh, la tatlabu ziyadah wala nuqsan, la taqaddam wala ta'aqar, fa innal qadra qad ahata bi kulli wahidin minkum ala haddah. Wahai murid-muridku, janganlah engkau menuntut lebih kepada Allah, jangan pula engkau meminta kurang kepada Allah. Sungguh tidaklah terdahulu dari kemudian, tidak pula yang kemudian akan menjadi terdahulu. Fa innal qadra, karena sesungguhnya Allah sudah mengkadarkan, mentakdirkan, qad ahata bi kulli wahidin minkum ala hadah, atas setiap diri manusia, atas diri kalian itu, minkum ala hadah, ada batas-batas kemampuan dan kemaksimalan seseorang. Subhanallah. Ini juga harus dipahami sekali lagi dengan ilmu, tidak bisa dengan akal, tidak. Kenapa? Kodrat akal itu tidak percaya dengan takdir. Kodrat akal, sifat akal itu tidak percaya dengan takdir. Karena itu takdir dimasukkan di dalam agama bagian daripada keimanan, yaitu rukun iman yang keenam. Jangan kamu minta tambah kepada Allah, apalagi yang kamu ingin tambahkan
minta tambah kepada Allah. Sedangkan engkau, kata Syekh, sudah sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau lebih sempurna daripada segala bahimah, dari segala hewan-hewan yang ada di muka dunia ini. Meskipun mungkin harimau terlihat lebih ganas dari dirimu, tapi engkau bisa lebih ganas daripada harimau. Iyalah, kira-kira kalau harimau itu membunuh orang, mangsanya paling seekor kan, paling satu orang, dikejarnya kan ada rusa misalnya, gerombolan rusa berjalan dikejar oleh harimau, Wib. Paling yang dikejar harimau berapa, Wib? Satu ekor saja. Coba lihat kalau manusia membunuh manusia yang lain, apa yang dilakukannya? Berapa orang dibunuhnya? Bisa 100 orang, bisa 200 orang, bisa 300 orang. Subhanallah, bisa ribuan orang. Bahkan dengan kecanggihan teknologi sekarang, manusia bisa membunuh manusia, jutaan manusia yang lain, ya kah? Dengan cara apa? Membuat nuklir, membuat senjata yang sedemikian rupa. Tujuannya tidak lain adalah untuk membunuh manusia. Kira-kira berapa kali lipat keganasan manusia dari harimau? Subhanallah, manusia. Dan manusia itu sempurna juga ketika dia menyelamatkan orang lain. Betul lah? Sehebat-hebatnya gajah, badannya besar, berapa ekor hewan yang bisa diselamatkannya dalam hidupnya? Paling dia menyelamatkan anaknya, atau mungkin ketika ada rusa mau dimakan oleh buaya, gajah melihat paling bisa menyelamatkan satu ekor rusa dari terkaman buaya. Manusia ketika dia menyelamatkan manusia yang lain, ada jutaan, mungkin miliaran manusia bisa diselamatkan. Subhanallah. Bahkan berbahagia manusia yang lain. Contoh mungkin yang seperti yang bersifat duniawi, ketika Thomas Alva Edison menciptakan lampu kah? Seduniaan orang jadi terang benderang, ya kah? Paham. Tapi guru Thomas Alva Edison itu kan orang kafir, betul, orang kafir. Tidak ada masalah, pertolongan Allah itu bisa melewati tangan orang kafir maupun melewati tangan orang beriman. Maka teranglah kita dapat duduk di sini oleh terang lampunya semata-mata karena Allah yang memberi penerangan kepada kita. Subhanallah. Itulah tangan manusia. Baginda Rasulullah SAW menyelamatkan manusia, seluruh manusia. Bukan hanya beliau menyelamatkan untuk urusan dunia ini saja, ternyata Baginda Rasulullah SAW diciptakan Allah, diadakan Allah untuk menyelamatkan manusia di dunia, bahkan sampai di akhirat. Nanti pada yaumul mahsyar Rasulullah sudah mempersiapkan bagaimana menyelamatkan manusia di padang mahsyar nanti. Salah satunya kita kenal dengan nama syafaat Baginda Rasulullah SAW untuk umatnya. Subhanallah. Alangkah sempurnanya manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa engkau masih juga takut dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu engkau mengintip takdir, berpikir-pikir di otakmu Allah akan membinasakanmu, menyakitimu. Tentu pikiran-pikiran seperti itu hanyalah akal-akal kamu saja, karena kamu masih belum kuat imanmu memahami kadar Allah pada dirimu. Karena sesungguhnya hakikat kadar itu diadakan oleh kepada Allah kepada manusia, bukan sekedar menguji iman manusia saja, tetapi juga menghangatkan kehidupan manusia, memberikan kenyamanan kepada diri manusia. Subhanallah. Kita berikan contoh, ada seorang manusia dikadarkan Allah kemampuannya, otaknya, bahasa Banjarnya bipai kurang pintar. Akibat kurang pintar, ya banyak dibodohi orang. Dengan kadar ketidakpintarannya itu, dengan kadar
Akhirnya dia tidak melakukan seperti manusia yang lainnya kebanyakan. Dia melakukan apa yang sebisa dirinya saja. Mungkin hari-harinya dia mencari nafkah, mungkin hanya membeca, mungkin hanya jualan pentol, pulang kerja di rumah. Sudah, tapi dia dapat duduk di majelis taklim misalnya. Subhanallah. Sesuaikan kadarnya, karena Allah mengkadarkan itu untuk menyelamatkannya di akhirat kelak. Sehingga Allah memberi kesempatan ruang kepadanya agar si hamba yang kurang pintar ini ada kesempatan untuk belajar agama, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hamba yang lain yang pintar, kadarnya pintar, otaknya pintar. Dia sekolah, kemudian setelah dia sekolah dia lulus. Oleh beberapa perusahaan dia ditawarkan banyak pekerjaan. Akhirnya sibuklah dia bekerja. Hari-harinya hanya sibuk saja bekerja, mengurusi orang-orang di perusahaan yang jumlahnya ribuan. Hari-harinya habis begitu saja, habis waktunya. Tak ada kesempatan dia mendengar, belajar, mengenali agamanya, memahami Tuhannya. Tidak ada kesempatan. Mungkin paling-paling sholat 5 waktu saja sempatnya, tidak bisa lagi dia memperdalam ilmu-ilmu di dalam agamanya, pengetahuan agama. Bahkan di dalam agama itu banyak yang bersifat gaibah yang perlu juga dipelajari, yang disebut dengan asrarul ghuyub, rahasia-rahasia kegaiban. Di dalam agama kita memahami Allah itu termasuk memahami rahasia kegaiban. Apakah apa yang terjadi pada saat itu? Kalau si hamba yang pintar tadi tidak mengerti, maka yang beruntung justru yang memiliki kadar takdir. Orang yang kurang pintar tadi justru dapat lebih beruntung di akhiratnya kelak ketimbang si hamba yang pintar tadi. Yang pintar tadi diberikan Allah keuntungan juga, tapi keuntungan dunia. Uangnya banyak karena gajinya besar, ya kah? Iyalah. Nah, mungkin istrinya juga banyak karena gajinya besar. Yang miskin itu punya istri satu aja. Punya istri satu aja, anak bapak. Tapi dia ada kesempatan untuk apa? Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuqsan. Jangan engkau minta kekurangan lagi kepada Allah. Apa yang ditakdirkan Allah kepada dirimu saat ini, wajahmu mungkin kurang tampan, ya kah? Nah, rumahmu mungkin masih sampai sekarang menyewa aja, enggak apa-apa, tenang saja seperti itu. Itu bukan pertanda Allah jauh dengan dirimu, bahkan itu pertanda Allah memperhatikan dirimu dalam kehidupan ini. Subhanallah. Maka berbahagialah dengan apa yang ditakdirkan Allah pada diri kita. Ma minkum illa man lahu kitab wa tariq yaqasahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diberikan Allah kepada diri kita hari ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Paraga rabbukum minal khalqi war rizqi wal azali zaffal qalam bima huwa kain." Ujar Rasulullah, "Paraga rabbukum, Allah Tuhanmu itu," ujar Nabi, "telah selesai membuat tulisan, menetapkan takdir manusia ini." Bahkan bukan hanya manusia, kehidupan ini, hewan pun ditakdirkan Allah. Semut pun berjalannya, kapan dia matinya sudah ditakdirkan Allah. Minal khalqi, di seluruh makhluk ini, bukan hanya manusia, bahkan rezeki manusia, bahkan semut pun, rezeki semut pun ditakdirkan, dicatat oleh Allah. Wal azali, ajal kapan dia mati, pasti mati dia, sudah ditetapkan Allah. Kenapa ya Rasulullah? Jaffal qalamu bima huwa kain. Karena itu kata Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, sudah keringlah tinta untuk menuliskan lagi tentang takdir kalian. Sudah adanya sedemikian adanya, tinta sudah kering, tidak akan lagi dituliskan untuk tinta yang kedua kali.
Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa sebegitu tepatnya mentakdirkan kehidupan ini. Jadi jangan bingung, hidup ini dari dulu sampai sekarang bertambah terus umat Islam. Takdir. Alhamdulillah. Indonesia, negeri yang sangat jauh sekali dari Saudi Arabia, dari Makkatal Mukarramah, jauh dari Madinatul Munawwarah, jauh dari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Muslim Indonesia lebih daripada 80, mungkin 90% adalah umat Islam. Subhanallah. Negeri yang jauh ini ditakdirkan Allah menjadi umat Islam. Subhanallah. Indahnya takdir itu. Subhanallah. Hari ini ada takdir air naik. Rupanya air ditakdirkan Allah untuk mendengar juga pengajian Bipai. Nah, Biplah. Nah, 4 hadir Bipai. Subhanallah. Mikrofonnya sedikit digonoli. Qad faragallahu min kulli syai'in qada'uhu sabit. Sungguh telah selesailah Allah dari segala sesuatu itu ketetapannya sabit terdahulu. Walakin ja'al hukma wa satara alaihil amru wan nahyu wal ikram. Tetapi ja'al hukma. Guru amin pada Allah. Alhamdulillah. Pada amin. Pada. Ya. Tapi harus engkau ketahui, kata Syekh, dari sekian takdir itu Allah membuat takdir baru lagi selain kehidupan ini, namanya takdir syariat, namanya takdir hukum. Di dalamnya ada al-amru, ada an-nahyu. Di dalamnya ada perintah, ada larangan. Tapi dalam perintah dan larangan itu ada ikram, ada kemuliaan nanti bagi kamu. Fala yahulu li ahadin ayyataja alal hukmi bima sabaqa bal yaqulu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 23. Tentang syariat jangan kau tanya-tanya lagi, apalagi melecehkan, menanyakan saja seharusnya tidak boleh. Kenapa? Karena firman Tuhan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bagi Allah la yus'alu tidak boleh ditanya. Kenapa? Amma yaf'alu, apa yang diciptakan Allah, apa yang diperbuat Allah tidak boleh ditanya sebenarnya. Siapa yang perlu ditanya? Manusia. Wa hum yus'alun, mereka manusialah yang ditanyakan. Kenapa engkau masih lambat, masih tidak meraih keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini kan setelah berislam, masuk Islam, membaca syahadatain atau mengikuti keturunan dari orang tua kita, sudah happy Pak? Habis saya sudah? Ya kah? Rasanya sudah sempurna, ya sudah? Tidak mau lagi mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ajaran Islam yang ada yang kita terima itu sebenarnya dasar, masih hakikat di dalam dasar itu masih ada lembahnya. Ibarat kita masuk ke suatu tempat, lapangan terbuka besar, kita masih di emperan pertama Sarah, belum lagi mengetahui bagaimana di dalam sana Beb. Kita mengetahui nama Allah, nama Tuhan itu siapa, Allah, sudah selesai. Kita kadang-kadang tidak lagi memperdalam. Maka untuk itu kata saya, sambil engkau tidak mengerti, engkau harus belajar. Kedua, terhadap syariat jangan engkau lecehkan. Ikuti saja syariat itu apa adanya dulu. Kita nih sekarang kan banyak zaman modern ini mengkritik syariat agama. Iyalah, buat apa sholat jar? Atau kadang-kadang orang berzikir dikritik. Nah, Misalnya, buat apa aja zikir Allah aja? Allah kan mendengar aja sudah. Kenapa diulang-ulang Allah? Kita jajar kalau dipanggil nama kita, misalnya, nah ini Garbus BPM kritik, paloi, kayak paloi, kamu lui ujar Garbus nih BPM. Marah kan kamu? Iya marah, apa aku dipanggil Mbak paloi terus? Nah,
Kalau kayak itu nggak usah berzikir lagi, kita nih kalau ajar. Ya kan? Sementara di dalam syariat kita disuruh mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, macam-macam ya kah? Kenapa? Nah, ada lagi kritik, kenapa jadi harus surah Fatihah dibaca? Oh, ya. Ini karena ada dalam hadis Nabi mengatakan la sholata liman lam yakra'i suratal Fatihah. Tidaklah sah salat seseorang itu apabila ia lam yakra'il Fatihah atau suratil Fatihah. Tidak sah seseorang itu tanpa membaca surah Fatihah. Ini dalam hadis. Iya. Tapi kenapa harus diulang-ulang? Oh, ya kah? Kalau kita ulang-ulang terus baca, kita bisa bosan nih. Oh, ini pakai akal namanya, bukan pakai ilmu. Nah, kalau pakai akal mau tidak mau dikatakan hadis tidak mau juga paham, lebih baik. Pakai akal ya. Datang si Rawin lawan Pak Loy. Loy, ya si Rawin. Makanan kamu apa tiap hari? Nasi aja Pak Loy. Kenapa tidak bosan-bosan makan nasi tiap hari Loy? Kamu belajar. Nah, Bib. Apa kabar Bib? Nah. Oh iya Jar. Nah begitulah kenapa kita membaca surah Fatihah terus menerus. Kenapa kita membaca berzikir Allah la ilaha illallah hu. Kenapa diulang-ulang terus menerus? Seperti kita makan nasi setiap hari. Kenapa tidak berpindah dari makanan lain? Sekali-sekalilah mengikuti kambing makan rumput, ya kan? Nah ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita dan dapat kita maknakan dalam hidup sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.